Udah Mat mulai. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta didik PKBM 5 Warna. Malam ini kita lakukan pembelajaran tutorial dalam bidang keterampilan seni sablon. Kita langsung nanti akan dipandu, akan diajarkan langsung oleh Bapak Amir Ma'ruf. Beliau selaku tutor di PKBM 5 Warna di bidang keterampilan seni sablon, sekaligus sebagai founder di rumah produksi yang alamatnya di Balerejo. Nah, nanti terkait masalah apa sih yang perlu disiapkan ketika kita mau berwirausaha sablon, alat-alatnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas bagaimana mengaplikasikannya dan segala macamnya. Nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Amir Ma'ruf. Kepada Bapak Amir Ma'ruf, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul malam ini walaupun via Google Meet masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, terima kasih untuk selaku moderator telah memberikan waktunya untuk saya di materi malam hari ini terkait tentang teknik-teknik dalam sablon. Nah, sebelum saya mulai materi malam hari ini tentang teknik sablon dan pengertian sablon, mari kita awali pertemuan secara daring ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kemungkinan teman-teman udah pada siap ini malam ini kita mau sharing-sharing tentang sablon. Jadi karena basic kita keterampilan, jadi tidak seperti mata pelajaran yang lain. Jadi saya pinginnya juga itu nggak terlalu kaku-kaku amat, karena memang di dunia keterampilan, di dunia seni itu kita pinginnya itu ya enjoy, semua berjalan, semua bisa diterapkan, semua bisa dicerna untuk keterampilan itu sendiri. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Amir Ma'ruf. Kalau di PKBM itu sebagai tutor khusus di sablon kaos. Ya, nantinya tidak hanya kaos, tapi khusus di tutor sablon. Nah, untuk yang pertama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian sablon kaos. Nah, pengertian secara sederhana saja, sablon kaos merupakan seni cetak saring di mana kita menggunakan emulsi untuk membuat cetakan dan kemudian kita aplikasikan ke dalam media, berbagai macam media, salah satunya yaitu kaos. Tapi selain kaos bisa juga untuk plastik, bisa juga untuk kardus, bisa juga untuk tas dan lain sebagainya. Ya, jadi sablon itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam media. Itu kira-kira untuk sederhananya. Karena sablon itu harusnya real praktek, jadi sebenarnya lebih paham teman-teman itu nantinya ketika waktu dipraktek. Tapi praktek tanpa adanya teori yang matang itu juga kemungkinan kurang pas. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan berikan beberapa teori-teori tentang sablon gitu. Nah, untuk khususnya untuk saya sendiri ini kan di bidang sablon kaos. Dalam bidang sablon kaos itu ada berbagai macam step-step awal. Yang pertama itu dari mulai desain.
Nah, untuk sebelum pengaplikasian sablon kaos, sebelum pengaplikasian sablon ke berbagai macam media itu yang paling utama itu didesain. Nah, makanya kalau biasa kita ini teman-teman sablon itu eh, nama kerennya kita itu visual design, digital printing, manual and screen printing. Nah, gitu. Jadi kalau seumpama ditanya orang kerjaan kamu apa? Nah, jawabnya itu. Saya sebagai pelaku sablon jadi jawabnya bukan tukang sablon, Pak, tapi visual design, digital printing, manual and screen printing. Gitu. Bahasa kerennya Lebih gitu. lebih anu ya, modern gitu ya, Lebih kelihatan gaul. modern gitu, Pak. Nah, bisa juga lebih mainstream lagi kalau ditanya calon mertua itu jawabnya kerjaannya apa, Mas? PNS. Lah kok PNS, Mas? Pegawai negeri sablon. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Masuk akal, masuk akal. PNS. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, visual design, digital printing. Nah, visual design itu dari asal kata visual dan desain. Jadi kita memvisualkan dari bentuk desain ke berbagai macam objek. Dari desain, kemudian melalui pecah warna, kemudian kita aplikasikan gambar tersebut ke media yang akan kita sablon gitu, visual design. Makanya kita sebutnya visual design. Digital printing. Nah, karena di dunia sablon itu kan ada sablon manual, ada sablon digital. Makanya kita tukang sablon itu kan nggak cuma manual, digital pun ada. Makanya visual design, digital printing. Kemudian yang selanjutnya manual and screen printing. Itu kan jadi teknik sablon manual. Jadi selain sablon manual ada juga tadi sablon digital. Itu kira-kira. Nah, untuk step-step awalnya itu dari pertama mulai desain. Desain itu kita menggunakan aplikasi Corel Draw bisa, kemudian aplikasi Photoshop bisa, kedua-duanya berkolaborasi juga bisa. Jadi untuk teman-teman yang emang sudah ada basic atau mempunyai keinginan untuk di dunia desain, itu cocok sekali ketika kita aplikasikan ke media sablon. Karena memang untuk di dunia sablon tersendiri desain itu penting. Itu ya kira-kira. Nah, setelah proses desain, pecah warna, kemudian kita cetak menggunakan kertas bisa, kertas kalkir bisa, kemudian kertas A4 bisa. Nah, setelah kita cetak sedemikian rupa, kita atur ukurannya berapa yang mau kita aplikasikan ke media kaos ataupun tote bag dan lain sebagainya. Setelah itu ada proses pemfilman. Ini bukan film-film layar kaca, tapi emang namanya pemfilman. Pemfilman itu eh, pengaplikasian dari kertas tersebut di atas meja yang disinari oleh lampu, sehingga nantinya bisa membuat pola gambar yang sudah kita desain tadi. Gitu. Sebelum proses pemfilman itu ada namanya proses abdruk. Nah, proses abdruk itu di mana kita membuat cetakan yang akan kita buat untuk mal sebuah gambar. Setelah proses pemfilman selesai, step yang selanjutnya itu ada pengeringan screen. Nah, setelah proses pemfilman, kita balur menggunakan air. Setelah sudah terbentuk pola, kita keringkan dulu. Pengeringan bisa kita angin-anginkan saja, bisa kita menggunakan pengering atau hot gun sampai benar-benar kering dan merata. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya setelah proses pemfilman ada namanya setting. Setting itu dilakukan kalau untuk tidak hanya sablon kaos sih, setting itu dilakukan sebelum kita cetak massal. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau setting itu setting sekaligus proofing. Setting itu kita seumpama ada 5 warna dalam satu gambar, jadi kita setting satu persatu agar
hasilnya presisi. Jadi tidak ada selisih warna antara warna satu dan warna-warna lainnya. Nah, itu sekaligus kita cetak satu biji. Proofing itu proses cetak sebelum kita melakukan cetak massal. Jadi kalau seumpama kita dapat order 100 biji, kita itu buat satu dulu sampai benar-benar detail dan kita cek barang itu layak untuk sampai ke tangan customer, baru kita cetak massal. Nah, itu namanya kalau dalam dunia sablon proofing. Gitu kira-kira. Nah, setelah setting dan proofing itu dilakukan, kemudian kita kirim gambar ke customer kita. Setelah cocok, baru kita ke step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya yaitu proses sablon itu sendiri. Nah, sambil saya tunjukkan beberapa alat-alat yang kita gunakan untuk proses sablon. Untuk alat yang pertama ini, teman-teman bisa lihat ini bentuknya seperti karet, tapi memang ada ketebalan tertentu. Ini bentuknya kotak. Ini diaplikasikan untuk sablon-sablon yang menggunakan oil base atau yang berbasis tinta yang berbasis minyak. Nah, selanjutnya ini gagang rakel namanya. Ini untuk pegangan nantinya waktu kita pembaluran tinta di atas kain screen. Ya. Ini rakel yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada namanya tinta plastisol. Sebenarnya tinta ada dua, cuman yang biasa dan sering kita pakai itu tinta plastisol, karena ini tinta yang paling modern untuk saat ini. Plastisol ini tinta berbasis minyak, makanya kita menggunakan rakel yang kotak. Ada satu lagi untuk tinta yang berbasis air, itu kita menggunakan rakel yang lancip atau segitiga, karena memang tekanannya beda. Pistol. Untuk yang selanjutnya, ini ada obat afdruk yang tadi saya jelaskan, proses afdruk atau proses sebelum pemfilman. Jadi ini ada obatnya tersendiri, kita buat mal untuk gambarnya itu kita menggunakan obat afdruk. Nah, untuk yang selanjutnya alat yang paling utama ini screen sablon. Ini bentuknya transparan dan ada berbagai macam ukuran. Di sini ada 40 kali 60. Di sini ada T77. Nah, itu maksudnya ukuran ini tergantung pori-pori kainnya. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Semakin kan ada berbagai jenis gambar, ada yang vektor. Nah, vektor itu biasanya kita menggunakan T61 dan T77. Itu khusus digunakan untuk gambar-gambar vektor gitu. Ada lagi untuk gambar-gambar yang lebih susah lagi seperti dot atau raster, itu kita menggunakan T81 sampai T120 itu kira-kira. Nah, setelah saya kenalkan berbagai alat untuk teknik sablon tadi, kemudian untuk pengaplikasiannya itu kita kan di awal tadi sudah melakukan setting. Nah, setelah melakukan setting, kita melakukan proofing, kemudian cetak massal. Nah, di dalam cetak massal itu kita tuangkan tinta plastisol ini, kemudian kita gunakan rakel ini untuk gesut. Kalau untuk bahasa sablonnya itu gesut. Jadi untuk menurunkan tinta dari screen ke objek kaos itu kita menggunakan teknik gesut. Gesut itu ada dua teknik, ada yang ditarik dan ada yang didorong. Untuk perbedaan antara tarik dan dorong itu
sebenarnya itu masing-masing. Jadi kalau untuk tarik itu lebih capek di tenaga, kalau untuk dorong itu lebih efisiensi untuk di tenaganya. Gitu. Nah, setelah penurunan tinta dari screen ke media kaos, kemudian ada proses lagi karena basic dari tinta yang kita gunakan itu oil based berbasis minyak. Jadi ketika kita biarkan itu tidak akan kering. Makanya kita menggunakan alat yang namanya head gun atau hot gun untuk mengeringkan tinta. Maaf, suaranya kayaknya hilang, Pak. Pak Amir. Ah, suaraku jelas nggak? Teman-teman yang nonton YouTube, suaranya hilang nggak kalau di YouTube? Coba. Oh ya, nggak ada suaranya. Tunggu bentar ya. Siap-siap. Udah masuk lagi, udah masuk lagi. Sip, udah masuk lagi. Sudah, Pak. Udah. Oke, saya ulangi lagi ya. Dari tadi hilangnya sampai mana, Pak? Udah lumayan lama. Enggak. Baru hilang paling sekitar 30 detik. Oke. Udah saya ulangi lagi. Jadi tadi kan sampai di proses proofing. Setelah proses proofing atau pracetak, itu sebenarnya namanya pracetak. Sebelum kita cetak massal ada satu sampling dulu. Kita berikan contoh ada kekurangan atau warnanya kurang solid atau ada kebocoran di screen itu kan bisa kita tanggulangi. Nah, jadi ketika kita proses cetak massal itu sudah dijamin hasil sablon aman, gitu ya. Nah, step selanjutnya yaitu kita melakukan proses sablon. Yang pertama, kita balurkan tinta di atas kain screen ini. Tapi ini kan screen yang masih bersih sebelum di eh, pembuatan pemfilman menggunakan obat abdruk. Tapi nanti ketika sudah melalui proses pemfilman, ini nanti warnanya bisa biru, tergantung obat abstruknya, bisa ungu, bisa kuning, dan nanti terbentuklah pola. Jadi kalau bisa saya praktekkan, ini. Nah, nanti untuk bagian yang hitam ini lubang, untuk bagian sekelilingnya ini tertutup. Jadi makanya nanti tinta akan turun di pola yang sudah kita buat dari awal. Kira-kira. Nah, setelah kita aplikasikan tinta di atas kain screen ini, nanti kita bisa balur menggunakan rakel. Jadi tinta otomatis turun ke dasar kaos. Nah, setelah tinta turun ke dasar kaos, kita ada proses pengeringan. Pengeringan itu bisa menggunakan head gun atau curing. Mungkin teman-teman tahu head gun itu bentuknya seperti hair dryer, tapi ini lebih panas karena suhunya itu 1200 sampai 1800 watt. Jadi karena kenapa menggunakan head gun itu karena basic tinta yang kita gunakan itu minyak. Jadi walaupun kita biarkan selama 1 hari itu nggak akan kering. Makanya kita menggunakan alat bantu yang namanya heat gun. Nah, selanjutnya setelah pembaluran sampai selesai, ada lagi proses yang paling akhir itu proses finishing. Finishing itu biasanya itu kita menggunakan mesin head press. Kegunaan mesin head press itu yang pertama untuk mengawetkan tinta itu sendiri, yang kedua untuk membuat tekstur dari sablon itu lebih halus. Itu kira-kira. Nah, sekalian saya tunjukin beberapa sampel
kaos sablon. Yang ini DTF sama yang satu manual. Nah ini manual. Manual satunya DTF, DTF ini belakang. Oh itu DTF juga. Kita ambilkan sampling. Yang pertama ini saya kaos manual. Kalau untuk ciri sablon manual plastisol tersendiri itu ada di teksturnya. Yang pertama halus, kemudian yang kedua ketika kita tarik ini ngaret atau bisa elastis. Itu salah satu ciri sablon plastisol. Untuk detailnya bisa sangat detail, itu detail atau tidaknya itu tergantung waktu proses kita dari pembuatan film, pecah warna di desain, sampai waktu ke pengaplikasian sablon. Itu sangat menentukan untuk hasil. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada sampel sablon DTF. Hampir sama. Hampir tidak ada perbedaan dari sablon manual. Perbedaannya hanya di teksturnya terlalu tipis dan ketika kita tarik ini gampang pecah. Karena sablon DTF ini kita hanya menggunakan serbuk tinta, jadi mirip seperti stiker. Nah, kalau teman-teman tahu, kemungkinan dulu waktu kecil ada kaos yang ada gambar sablonnya, kemudian sampai teman-teman itu udah SMP atau SMA dan baju itu masih bagus sablonnya, itu biasanya menggunakan teknik sablon manual. Nah, untuk sablon digital tersendiri, kelemahannya itu biasanya pecah, kemudian yang kedua warnanya pudar, karena memang hanya mengandalkan tinta, serbuk, dan lem perekat. Jadi otomatis beda kalau untuk sablon manual tersendiri itu menggunakan tinta plastisol, pengeringan sampai berkali-kali, dan finishingnya itu kita menggunakan mesin heat press. Nah, untuk sablon DTF tersendiri atau digital itu kita hanya menggunakan finishing satu kali yaitu mesin heat press. Gitu kira-kira. Nah, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan komen-komen di bawah atau Pak Moderator, monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir atas penjelasannya. Luar Ya, biasa lengkap. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti bisa kita pecah-pecah satu-satu nih Pak Amir. Karena kan ya, rakel juga macam-macam jenisnya, teman-teman. tinta dan segala macam. Nah, untuk anak-anak sekalian yang hadir dalam live streaming di YouTube, kalau ada pertanyaan silakan diajukan lewat kolom komentar. Monggo. Nah, sambil nunggu pertanyaan, Pak Amir, bolehlah di-spill dikit lah inilah apa usahanya yang selaku founder di rumah produksi ini. Oh, Kalau ada siap-siap. anak-anak yang mau main, misalkan mau belajar langsung, bisa nggak ini, Pak? Pak? Bisa, 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 bisa. Oke, boleh saya sekalian tunjukkan di belakang juga kebetulan masih proses produksi. Oke, oke, oke. Nanti Pak di belakang katanya masih benerin screen dulu. Nanti setelah ini baru proses. Oke, Pak Amir, mungkin Siap, siap. menunjukkan tempat produksi, cara produksi secara langsung, bisa di Mm-mm. pertemuan selanjutnya, karena memang untuk pembelajaran live streaming ini kita batasi sampai di angka 15-20 menit, karena supaya jaga konsentrasi anak-anak. Untuk Oh, ya. kalau pertanyaan kayaknya nggak ada nih. Untuk penutup, kira-kira apa Pak Mair yang ingin disampaikan untuk anak-anak khususnya pendidikan kesetaraan? Oke, oke. Nah, untuk
kata-kata hari ini kalau kata anak-anak gitu. Siap. Kata-kata hari ini apa, Pak, nah gitu. Nah kalau, eee, saya ini sebagai pelaku sablon sekaligus, pecinta dunia keterampilan itu, ya mengharap untuk teman-teman di sekolah PKBM ini harusnya teman-teman itu bersyukur karena di usia kalian yang masih sangat muda ini, kalian di berada di satu wadah di mana sekolah itu tidak hanya pendidikan formal saja yang, diampu, tapi juga pendidikan keterampilan. Dulu kalau seumpama saya di posisi seperti teman-teman ini, pasti saya sangat antusias. Karena apa? Nantinya kita di dunia kerja, eee, pendidikan formal itu memang penting, tapi keterampilan itu juga tidak kalah penting karena itu tidak didapatkan di sekolah-sekolah formal, hanya sepintas-sepintas. Tapi ketika kita berada di PKBM ini, PKBM memfasilitasi kita selain selain ilmu pendidikan formal juga keterampilan. Jadi itu paket komplit menurut saya. Untuk teman-teman sendiri harusnya semangat gitu. Nah, apalagi, di usia-usia sekolah ini kan teman-teman masih mencari jati diri. Untuk di sekolah formal kita itu terbentur oleh tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Padahal kita hobinya itu gambar, mungkin kita hobinya bola, itu. Nah, di PKBM inilah kesempatan kalian untuk selain belajar ilmu pengetahuan juga belajar ilmu tentang keterampilan, itu kira-kira. Itu aja Pak Mamat. Oke, makasih Pak Amir. Kita nanti ketemu di malam Rabu lagi ya Pak Amir ya. Siap Pak. Kira-kira apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ini Pak Amir? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita langsung aja ke belakang Pak, langsung kita spill tipis-tipis lah proses dari awal. Nah, kemungkinan awal itu kita dari proses desain. Dari desain nanti kami praktekkan, desain mungkin hanya tulisan aja, kita bisa via daring, nanti kemudian, proses abstruk, sampai proses abstruk itu, kemungkinan itu, Pak. Nah, Oke, jadi ya. teman-teman paham step awal dulu lah, dari step desain dulu sampai, pracetak gitu, kira-kira begitu, Bang. Oke, terima kasih Pak Amir untuk pembelajaran malam hari ini. Sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian eh, bisa mempraktekkan. Nah, nanti ada kita kelas praktek langsung setiap awal bulan, mulai bulan Februari. Nanti Pak Amir langsung memandu untuk praktek ya Pak Amir ya, di PKBM ya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini bersama PKBM 5 Warna. Kita raih masa depan yang lebih ceria. Amin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam.